banyak yang sudah mengkalkulasi bahwa Indonesia nanti akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonominya di tahun 2045. Saing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus. Insya Allah 2045 pada saat kita nanti merayakan sebagai Indonesia merdeka ke 100 tahun, maka kita perlu untuk terus menjaga momentum pembangunan sehingga kita bisa terhindar dari perangkap apa yang disebut middle income trap atau perangkap pendapatan kelas menengah. Presiden Joko Widodo Jokowi mengungkapkan bahwa hampir semua negara luar berebut untuk investasi di Indonesia. Jokowi menyebut 2 data yang membuat negara lain rebutan investasi di Indonesia. Pertama, berdasarkan data investasi di 2022 Indonesia bisa mencapai bahkan melebihi target 1.200 triliun rupiah, yakni 1.207 triliun rupiah. Kedua, Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 53%, di mana angka tersebut muncul dari luar Pulau Jawa. Sementara itu, sisanya 47% terlihat di Pulau Jawa. Artinya kita sudah tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Di Sulawesi baik, Maluku Utara baik, Sumatera tumbuh. Ini sangat-sangat baik karena hampir semua negara saat ini rebutan yang namanya investasi, katanya dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Ia lantas merinci 3 faktor utama kenapa negara-negara lain berebut investasi di Indonesia. Pertama, pemerataan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, yang tidak hanya tersebar di Pulau Jawa. Kedua, stabilitas sosial dan politik dan keamanan Indonesia yang dianggap baik. Ketiga, fundamental ekonomi Indonesia yang juga dianggap baik, sehingga orang mau berinvestasi di negara kita, dan juga kepemimpinan Indonesia di G20 dan sekarang menjadi ketua ASEAN, ungkapnya. Namun, Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih dipimpin oleh sumbangan konsumsi, baru disusul investasi di urutan kedua. Oleh karena itu, Jokowi meminta bahwa investasi harus betul-betul dijaga. Tidak hanya investasi dalam skala kecil di UMKM, melainkan skala besar yang masuk melalui korporasi-korporasi. Indonesia pada 2045 adalah momentum bersejarah. Mengapa demikian? Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045. Masih lama kok dipikirin sekarang. Betul memang, Indonesia 2045 memang masih 25 tahun lagi. Namun, pada dasarnya bibit-bibit unggul itu sudah ada dari sekarang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir tahun ini sudah berada di sekeliling kita. Merekalah yang akan memimpin bangsa ini di tahun 2045 kelak. Di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak sekarang inilah, masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Ledakan kelahiran yang diperkirakan membludak pada tahun ini dan tahun 2021 karena situasi pandemi ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian khusus. Bayi lahir pada tahun tersebut akan menjadi penduduk berusia produktif pada 2045 mendatang. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif 15-64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun-tahun 2020 sampai tahun 2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut bonus demografi memang tidak bisa dihindari.
Generasi masa depan Indonesia, generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, dan berkarakter yang kuat, sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul.